Halo anak Bapak, apa kabar kalian? Selamat pagi. Tentunya kalian dalam keadaan sehat. Ya, berharap kita sehat-sehat selalu dan kita tetap berada dalam lingkungan ya. Ingat ya anak ya, em, tetap juga patuhi protokol kesehatan COVID-19. Dengan cara memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak antara satu dan yang lain. Kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita melanjutkan tema 2, persatuan dan perbedaan. Tema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran kedua. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, namun kali ini Bapak nggak menggerakkan ya, Nak ya. Mungkin kalian dengan membaca aja dan mengamati gambar. Siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indak. Kemudian setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, siswa mampu memperhatikan gerakan pada tari indak. Siap? Lanjut. Ya, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Ya, yang pertama, ayo membaca. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda. Namun semangat persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Nah, ayo amati dan baca teks berikut dalam hati. Kami berbeda namun bekerja sama. Matahari sebelum tinggi ketika Edo Dayu dan teman-temannya bermain di halaman sekolah, ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lainnya. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman mereka, Yadnes, yang memperkenalkan pemain ini, Yadnes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Pemain yang menggunakan tongkat yang di gambar sana, kemudian nanti bisa dibaca lagi ya. Yang ini boleh dibaca lagi. Permainan yang digemari oleh, ulangi ya. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika itu bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," iciknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah.
Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tapi kami saling memahami. Terkadang hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra. Balas Dayu dan tenang. Hendra pun diam, sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan teman-temannya yang berbeda. Asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda. Puasa mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lainnya. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, bentik, gobak sodor, kemudian atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Maka kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas halaman 54. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu naskah drama. Tahukah kamu arti naskah? Ya, naskah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau akting atau dialog yang dipentaskan. Sedangkan naskah drama merupakan sebuah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Nah ini nak salah satu contoh naskah drama. Kamu lihat ya, udah baca sendiri naskah drama ya, contoh ya nak ya. Nah, ayo berdiskusi. Setelah kamu pelajari bagaimana siswa di SD Nusantara menjalin kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sekarang saatnya kamu menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam sebuah drama. Buatlah naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Nah, kamu boleh bekerja sama dengan ayah, ibu, kakak, abang, tante, paman, atau yang lain. Bisa kan? Ya, buat naskah drama ya. Tugas halaman 55. Nah, kita lanjut ke pola lantai tari indah. Kali ini Bapak tidak mempraktekkan, tapi kamu bisa membaca dan mengamati. Nah, ini dia. Sekarang kamu akan menerapkan pola rantai tersebut dalam tari indah yang berasal dari Sumatera Barat. Amati gambar dan baca penjelasannya. Pola lantai dalam tari indang. Nah, boleh kamu nanti baca ya. Pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, 11. Sekarang saatnya kamu memperhatikan pola lantai dan gerakan tari indah. Perhatikan penjelasan dan ikuti peragaan dari orang tua, dari gurumu. Nah, kamu boleh berlatih sama orang tua kamu. Oke? Tugas halaman 58. Nah, ayo renungkan, sertakan refleksi apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari dengan baik, apa yang belum kamu pahami. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham.
sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, direnungkan di rumah. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan bisa dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa pada video berikut ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share video ini agar Bapak lebih giat lagi atau lebih kreatif lagi membuat video. Sampai jumpa.